Ya, fa'alaikum bisunnati fa innahu man ya'ish minkum, sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian setelah saya wafat nanti, fasayara ikhtilafan katsira, akan melihat banyak perbedaan pendapat, banyak perselisihan. Ketika terjadi banyak perselisihan itu, apa wasiat Rasul? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Peganglah oleh kalian sunnahku, jalan hidupku, dan jalan hidup para khalifah-khalifah ar-rasyidin al-mahdiyyin yang lurus, yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah para khalifah itu dengan gigi geraham. Ini bahasa kinayah, pegang yang kuat. Jangan gigit pakai gigi depan, jangan, bisa copot tuh. Kalau gigi geraham kan rada kencengan megangnya. Artinya yang ente bisa semaksimal pegang-pegang. Syuf. Jadi bukan cuma sunnah Nabi Muhammad, tapi juga sunnah Khulafaur Rasyidin ikutin. Sunnah Khulafaur Rasyidin sama sunnah Nabi Muhammad sama apakah gak kira-kira? Apa itu sunnah? Sunnah itu artinya jalan hidup, sirah. Ya. Karena dunia ini, hari ini berjalan, waktu berjalan, dan keadaan itu kita lihat orang hidupnya beda. Zaman dulu sama zaman sekarang, jalan hidupnya itu ada sesuatu yang nggak sama. Kalau emang sama, ngapain Rasulullah suruh ikutin khulafa? Cukup ikut aku aja, mau ngapain ikut khulafa? Khulafa pasti ikut aku. Tapi karena ada hal-hal yang dikerjakan sama Khulafaur Rasyidin yang tidak dikerjakan sama Nabi Muhammad, maka Rasulullah juga merekomendasikan sunnah mereka walaupun tidak dikerjakan sama Nabi Muhammad. Paham? Ada yang tidak dikerjakan sama Nabi Muhammad tapi dikerjain sama khalifah. Dan Nabi wasiat kepada umat, mau kayak apapun perselisihan, ikutin khalifah. Jadi kalau ada yang bilang cuma Nabi Muhammad aja ikutin, nggak usah ikutin yang selain Nabi Muhammad, bertentangan dengan hadis ini. Buktinya Nabi nyuruh ikut sunnah aku dan ikuti juga sunnah khalifah-khalifah setelah aku. Kalau emang sama, nggak perlu. Orang Arab itu kalau ngomong simpel, bahasa Arab, nggak perlu diulang-ulang. Cukup ikuti sunnah aku. Dah, khalifah pasti ikut sunnah Nabi Muhammad. Kita juga ikut sunnah khalifah pasti. Tapi Rasulullah menegaskan, ikuti sunnah saya dan juga sunnah para khalifah. Jadi bisa terjadi khalifah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad, tapi dilegalkan oleh Rasulullah. Dan itulah dia celah bid'ah hasanah. Bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah terjadi di zaman kenabian. Karena yang berhak melegalkan ibadah, melegalkan syariat hanya seorang nabi. Sahabat nggak punya hak, dia bukan nabi. Paham? Hanya seorang nabi. Nah sekarang bagaimana kalau sahabat melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Legal gak? Nabi Muhammad yang bilang ikutin. Berarti bid'ah itu, yang jelek itu bukan cuma yang, artinya bukan yang enggak di zaman Nabi, enggak. Setelah Nabi pun ada bid'ah yang hasanah. Ya. Paham antum keterangannya, paham gak? Kalau memang kita harus hanya ikut Nabi Muhammad, ingat loh, nanti sahabat-sahabat khalifah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi Nabi nyuruh. Sedangkan kapasitas sahabat bukan Nabi. Sayyidina Abu Bakar Nabi bukan? Bukan. Berhak gak melegalkan ibadah? Enggak. Cuma Nabi doang yang dapat wahyu. Sayyidina Umar berhak gak melegalkan syariat? Enggak. Bagaimana kalau Sayyidina Umar melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Apakah beliau melanggar Nabi Muhammad? Hasya wa kalla, nggak mungkin. Nabi nyuruh ngikutin. Mau nggak mau itu yang namanya bid'ah hasanah ada. Mau nggak mau.